أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Tentunya hari ini Allah mempertemukan kita kembali setelah kita libur 2 bulan ya. Bulan yang lalu kan belum mulai ya. Waktu kita mulai libur sampai dengan hari ini kita mulai lagi, sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit enggak? Nah, nanti kita doakan. Ada yang meninggal enggak? Ada enggak? Belum ya, belum. Nah, bukan jangan, belum. Kalau bilang jangan nanti jangan-jangan sekarang. Ya. Selawat serta salam kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in dan kepada kita semua ya, terutama yang hadir di hari ini menjadi seterusnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal nanti husnul khotimah dan bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, insyaallah masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Nah, sebelum kita mulai ya, yang pertama tadi ada informasi yang sakit. Dan sekaligus juga saya juga punya alumni haji juga ada yang sakit. Tidak ada salahnya kita sesama muslim saling berdoa. Kata Rasulullah SAW, ya, kita ini bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian yang sakit, maka semua merasakan sakit. Maka dari itu, walaupun orang sakit itu enggak tahu, ya, kita lagi mendoakan dia, pasti Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Inilah doa yang baik. Kalau orang datang menghadap orang sakit, Bu, saya namanya Ayub, saya mau mendoakan ibu, ya silakan, mudah-mudahan diterima kan gitu. Lah kita ini nggak pakai lapor begitu, hanya berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita, semoga yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, kemudian sehat kembali. Ya. Yang sakit ringan kita cukup hanya mengatakan la ba'sa illa tahuran. Tidak apa-apa, sakit itu akan membawa manfaat, membawa faedah, akan menghilangkan
dosa, menghapuskan dosa. Nah, bagi yang sakit mungkin ada di ruang ICU yang sekarang ini mungkin sakit udah menahun, ya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allahumma Rabban nas, wahai Rob Allah yang memiliki, yang menguasai manusia, adhabil ba'sa, ya, sembuhkan penyakitnya, ishfi, ya, sembuhkan, anta syafi, engkau maha penyembuh, la syifaa illa syifauka, tidak ada penyembuh selain pada engkau, syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas ini pengertiannya ada dua, yang memang sembuh, sehat dan kembali berkumpul dengan keluarganya dan tidak meninggalkan bekas, jadi itu sudah dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang merawatnya. Maka dari itu pada saudara kita mendoakan ini, harapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan untuk hidup, ya, untuk beribadah. Allah ngambil jiwanya, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ucapkan semoga segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian dirahmati dan dimaafkan segala kesalahannya. Nah, juga wabil khusus di pagi hari ini kita mendoakan, ya, bapak-bapak udah terima sarung belum? Alhamdulillah. Bapak-bapak terima mukena juga? Ibu-ibu sarung sama mukena? Mukena doang. Adil ya? Ya. Kalau bapak dikasih mukena buat apa gitu? Nakut-nakutin orang aja. Ya. Nah, tapi apapun yang Bapak Ibu terima ini adalah merupakan wakaf atau sedekah, ya, dari beberapa saudara kita. Maka tadi ada yang ke kamar mandi bawa sarung. Saya bilang itu lebih afdol langsung dipakai, itu bagus itu, ya kan? Nah, tapi kalau belum nanti di rumah dipakai, terutama buat sholat, ya. Nah, jangan disimpan tunggu lebaran tahun depan. Itu yang wakaf, yang infak, itu pahalanya nggak ngalir. Biarkan sarung itu sampai nanti kapanpun, yang penting 3 hari sekali dicuci gitu loh, ya. Jangan dipakai terus mentang-mentang sayang di warung apa sarung. Baik, ini di sini dari, ya, yang menyumbang sarung kepada kita, keluarganya, ya, itu mengharapkan doa dari kita, ya, kepada yang pertama Ibu Harsusiati binti Pujo Pangripto, Bapak Slamet Abdul Latif bin Ridwan, ya, ini sudah mendahului kita. Bapak Muhammad Syarih Buddin Latif bin Slamet, nah, Latif juga sudah meninggal. Bapak Muhammad Ardiansyah Latif bin Slamet Latif juga meninggal juga, ya. Nah, ini belum nih, ya. Nah, Ibu Eli Ferdiana Latif binti Slamet Latif, Bapak Amirul Wicaksono bin Haryono Adnan. Nah, jadi yang sudah meninggal kita doakan. Doa orang yang sudah meninggal bukan kirim Fatihah, ya. Ya, Fatihah itu buat kita yang hidup, ya. Jangan nanti membiasakan begini, mari kita bacakan suratul Fatihah, kita kirimkan, ya kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita untuk kita nggak ada masalah, memang Fatihah ini adalah untuk kita, ya. Nah, tapi buat orang yang sudah meninggal ini, mari kita bacakan doa yang lazim kita bacakan. Ini saya lihat, ya, dua-duanya beliau ini adalah bapak-bapak yang sudah meninggal, ya. Nah, jadi kita karena ini berdua belum dijamak, maka kita
bacakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nudulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was salji wal barad Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ya, semoga Allah SWT mengabulkan doa kita kepada yang meninggal. Allah mengampuni dosanya, kemudian merahmati dan memaafkan segala kesalahannya. Nah, buat keluarga yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT yang sekarang alhamdulillah yang mewakafkan sarung kepada kita ini, ya bapak-bapak juga ketika menerima sarung ini bukan cuma ketawa-ketawa bilang terima kasih, bukan. Nah, jadi ketika menerima itu bacalah doa Allahumma barik fi mali wa ahli. Ya Allah, berkahilah keluarga dan berkahilah harta dan keluarganya. Fi mali wa ahli. Nah, ya fi mali wa ahli. Mal harta, ahli keluarga. Jadi doa kita Allahumma barik fi mali wa ahli. Ya Allah, berkahilah harta dan keluarganya. Artinya apa? Setelah beliau mewakafkan ataupun menginfakkan hartanya kepada kita, apa yang sisa itu diberikan keberkahan oleh Allah. Apa makna berkah itu? Dari satu perbuatan yang baik akan menimbulkan kebaikan yang banyak. Orang yang sudah mempunyai harta yang berkah, insya Allah hartanya itu itu untuk nafkah keluarga, untuk beliau beribadah, ya. Nah, tapi kalau harta yang tidak diberkahi oleh Allah itu biasanya, ya, kata Rasulullah SAW, kalau sedekah itu akan menghalang bala. Nah, kalau harta yang sisa nggak berkah berarti maaf ya, bukan kita nyumpahin, tapi banyak orang ya itu hidupnya agak sedikit gelisah, susah, nggak tenang. Ya, ada saja itu ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga keluarga yang memberikan sarung kepada kita ini, dan juga saya udah kebagian satu. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan minta dua ya. Nah, kalau satu ya satu. Kalau masih lebih buat tahun depan, kan? Insyaallah. Nah, jadi itulah yang kita mohonkan kepada Allah, juga kepada keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kemudian diberikan umur yang berkah oleh Allah SWT, dan rizkinya ditambah berlipat ganda dan berkah. Ya, moga-moga doa kita diterima Allah SWT, dan kita juga yang menerima mudah-mudahan dengan ikhlas, dan kita pakai dengan niat semoga pahalanya selalu mengalir orang yang memberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lupa juga, tadi sudah disampaikan Pak Oyub ya di Dewan Dakwah, saya belum sempat menyampaikan. Insya Allah mungkin bulan Juni kita nggak bertemu, tapi mudah-mudahan bulan Juli ketemu lagi. Mohon doakan saya dan jamaah saya, insya Allah tanggal 23 Mei akan berangkat ke Tanah Suci. Saya mendampingi, membimbing, insya Allah. Moga-moga saya diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kesabaran oleh Allah SWT, dan juga jamaah yang saya bimbing. Semoga bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'a jannah. Haji yang mabrur tidak ada tempatnya kecuali surga. Dan saya juga berdoa kepada Allah SWT agar Bapak Ibu dimudahkan rezeki oleh Allah, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjadi tamunya, jadi melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh. Ya. Tidak mustahil bagi Allah, kalau Allah menghendaki itu pasti bisa. Yang penting kita ada niat, kemudian kalau memang benar-benar ada niat, ya nabung gitu ya. Nah, jadi kalau sudah nabung Rp1, Rp2, begitu sampai Rp1 juta, datang orang nanya, Pak mau umroh enggak? Mau. Ada tabungan enggak? Ada. Berapa 1 juta? 25 juta saya tambah gitu. Nah, misalnya
Tapi Pak, udah umroh belum? Belum. Ada tabungan nggak? Nggak. Ya udah, doa aja dah, mudah-mudahan bisa umroh gitu kan. Tapi kalau sudah ada modal tadi udah berapa modalnya? 2 juta. Insya Allah tinggal sedikit lagi saya tambah. Gitu. Kata orang lain, bukan kata saya. Ya. Nah, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT kalau Allah berkehendak. Nah, baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi ya, apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW, dan mungkin juga kita ini sering mengalami hal yang demikian itu. Kata Rasulullah SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Nah, semoga dengan pelajaran hari ini kita insya Allah ya, moga-moga iman itu selalu naik. Amin. Ya, kalaupun turun dikit gitu, tapi diusahakan stabil ya, stabil gitu ya. Nah, tentunya kita semua mengharapkan iman kita itu bertambah. Nah, kapan iman itu bertambah? Ketika seseorang ya dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan iman itu berkurang? Ketika seseorang itu bermaksiat ya, melakukan hal-hal yang Allah tidak senang atau kemungkaran ya. Nah, tentunya iman ini kita pelihara ya. Nah, kita semua bersyukur kepada Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik buat kita, baik itu ditinjau dari segi iman maupun Islamnya. Ketika ini diberikan oleh Allah, tentunya harus kita jaga ya. Yang paling penting menjaga itu adalah akidah. Akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Apa? Ayo. Udah ngaji berapa puluh tahun, udah disampaikan bolak-balik, masa nggak bisa? Paling lupa ya. Ya. Kalau lupa namanya nggak ingat. Iya. Kalau diingetin, oh gitu ya, ingat lagi gitu. Iya, kebanyakan ini sih baru nerima sarung satu, udah nggak lagu tahu itu. Nah, tadi saya ngomong apa? Akidah. Akidah itu ya, itu dibekali oleh Allah kepada setiap makhluknya ya, siapa saja ya, artinya makhluk manusia. Nah, itu ketika manusia itu berada di dalam kandungan ibunya selama 4 bulan atau 120 hari. Nah, 120 hari itu kita di dalam kandungan ibu kita itu sudah ada semua perangkat-perangkat ya, sudah ada untuk melihat tapi belum bisa melihat, sudah ada telinga tapi belum bisa mendengar ya, sudah ada mulut tapi belum bisa bergerak, belum bisa bicara, pokoknya sudah lengkap. Nah, itulah yang disebut dengan jasad atau fisik ya. Ya. Nah, atau disebut lagi apa namanya, apalagi ya, badan lah gitu ya. Nah, jasmani ya. Nah, ini untuk menghidupkan ini itu harus ada sesuatu yang nanti Allah berikan yang namanya ruh ya. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya apa itu ruh, Allah juga menyampaikan kulir ruhu kulir kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Apabila
Muhammad, ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, ya, aku hanya, ruh itu urusanku, kata Allah. Aku hanya memberikan ilmu hanya sedikit. Nah, sedikitnya inilah yang kita ingin bahas ini, sedikit. Nah, jadi jangan sampai nanti kita urusan-urusan gaib ini lebih pinter, ya kan? Nah, ada orang gini, ya, kemarin meninggal hari Kamis dan malam Jumat datang katanya. Ya kan? Nah, datang dalam bentuk pocong, ngetok pintu, assalamualaikum katanya. Nah, ternyata yang punya rumah itu nggak nyahut, akhirnya di WA. Nah, ini ada yang begini nih, ada yang nanya itu, nggak tahu mimpi apa ini orang. Pak, saya kemarin kedatangan ini, ketok pintu nggak ada yang jawab, akhirnya di WA katanya. Saya bilang, Bu, Ibu ngomong sadar nggak itu? Iya nggak? Itu kalau pocong diikat apa lepas gitu? Diikat. Ya gimana mau WA coba? Orang semua diikat. Ini yang bener aja Bu ngomong. Iya begitu kata. Nah, itu bukan urusan kita. Yang namanya setiap orang mati itu ya fisiknya harus dikuburkan, dimakamkan. Ruhnya sudah kembali kepada Allah. Jangan ada orang bilang ruh gentayangan. Iya kan? Nanti karena ruh gentayangan, si ruh ini pada saat masih hidup sukanya jisamsu katanya. Akhirnya nanti disajen di depan rumah pintu jisamsu. Suka white kopi, disuguhi white kopi, telur asin, ayam panggang, iya, nasi kebuli. Wah. Tapi habis juga itu pagi-pagi. Yang makan tahu nggak siapa? Cucunya. Wah, katanya wah ini lapar juga si ruh ini, ya kan? Nggak tahu ya makannya si Asep, cucunya. Nah, jadi kita jangan sampai ke sana pikiran, itu bukan urusan kita, ya kan? Tahu juga ruh, enggak, ya kan? Ruh itu kan nggak terlihat. Nah, yang kita ingin bahas itu ruh itu ketika ditiup ke dalam jasad manusia, Allah itu mengambil kesaksian. Nah, supaya manusia ini punya identitas gitu loh, beda dengan kambing gitu. Nah, beda dengan ayam gitu kan. Nah, beda dengan cicak, coak gitu ya. Nah, makanya si ruh ini sebelum dimasukkan dalam jasad tadi yang sudah lengkap dengan perangkat-perangkatnya, ditanya dulu sama Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, ini semua manusia dapat pertanyaan ini nih. Hari ini, detik ini udah berapa miliar manusia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi semua manusia itu mendapat pertanyaan yang demikian. Ya, maka kata ruh tadi ketika ditanya alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Nah, orang bertanya, kok bisa ya? Ya, menjawab seperti itu. Semua atas izin Allah. Supaya manusia itu punya Tuhan. Ya, punya Tuhan, punya sesuatu yang memang diakui sebagai penciptanya. Maka dikatakanlah benar kau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Ini akidah namanya. Makna akidah tadi adalah ikatan perjanjian antara seorang hamba dengan Khaliqnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikatan. Maka dibilang akidah itu ikatan. Karena dalam surat apa namanya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Uqad itu ikatan, buhul. Nah, cuma dalam uqad ini itu buhul yang dibikin oleh orang-orang kafir pada saat itu untuk menyantet Nabi. Tapi dalam bentuk buhul, ikatan. Tapi ikatan yang dimaksudlah
jelek artinya. Tapi ikatan yang dimaksud dalam hal tadi itu adalah ikatan janji, ya, kesaksian antara seorang hamba dengan Kholiknya. Ya, maka setiap manusia itu lahir itu disebut fitrah. Fitrah. Ya. Fitrah itu maksudnya dia lahir itu nggak ada yang dibawa. Ya, nggak ada yang dibawa. Apakah dalam bentuk yang normal atau tidak normal, semua lahir tidak ada yang membawa. Hanya yang dibawa itu satu potensi yang disebut namanya akidah. Nah, kemudian lahir ke dunia, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika lahir ke dunia itu fitrah, tapi ada orang yang keluar dari fitrah karena dia lahir dalam lingkungan yang bukan Muslim atau Islam, maka dia menjadi tidak fitrah karena itu keluarganya, ya. Karena keluarga, ya. Jadi dia Majusi, Nasrani, ya kan, kemudian Yahudi, kemudian apa namanya yang sesat itu kan, yang sesat itu, ya, banyak juga itu yang sesat itu, ya kan. Nah, itu karena lahir di dalam keluarga yang salah, sehingga dari kecil sampai gede dia itu di situ ada doktrinnya. Nah, tapi diingat, setiap anak yang dilahirkan itu sampai sebelum balik dia masih fitrah, ya. Nah, kapan dia nanti kalau sudah dibaptis, sudah diajarin macam-macam aliran-aliran yang aneh-aneh, nyeleneh, itu baru dia keluar dari fitrah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita ini bersyukur menjadi hamba Allah yang lahir di lingkungan keluarga Muslim, masih menjadi seorang hamba Allah yang menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rob, sebagai pencipta. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak membiarkan kita begitu saja. Udah lahir sudah, ya kan? Nggak bedanya sama ayam gitu ya, nggak bedanya sama yang lain. Tapi Allah itu membekali yang namanya ad-din. Apa itu? Ad-din. Ad-din itu aturan-aturan, ya. Maka kita sebut bukan agama Islam, dinul Islam. Din itu aturan-aturan, undang-undang, nilai-nilai yang positif, ya kan, yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu din namanya. Nah, seseorang yang memang dia menjadi seorang muslim atau muslimah, dia itu harus membuktikan akidahnya itu ikrar. Ya, tadi kita udah yakin Allah yang menciptakan kita, yakin, tapi harus ikrar. Ya, orang kalau diem-diem aja yakin dalam hati ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau kata orang Jawa ini apa? Kejawen itu apa namanya? Eling. Ada orang Jawa sini? Oh ya, ini Jawanya udah Jawa bagus ini. Nah, Jawa sudah Islami gitu ya. Tapi kalau Jawa Tulen ditanya, oh kejawen Pak, eling ya, ngeling ya. Namanya ngeling. Ngeling ini cuma ingat doang, ya kan? Nah, ibarat orang udah dihidangin makanan satu piring, ada gulai kambing, sate kambing, ayam bakar, ya kan? Dia cium enak baunya, tapi ngeling dong, ya kan, dicium-cium aja gitu, ya kan. Nah, itu nggak ada actionnya. Nah, kalau kita bukan sekedar yakin, bukan sekedar eling, tapi kita harus benar-benar mengucapkan realisasi daripada akidah tadi, harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret, yang mana kita tidak akan bertuhan kepada siapapun kecuali kepada Allah, namanya la ilaha ini, ya kan. Sementara orang tadi yang juga fitrah tadi diambil sumpah oleh Allah SWT, dia kemudian tidak ada ikrar seperti ini, maka banyak orang itu yang bertuhan kepada macam-macam,
Ya, iya, ada ya kan yang menyembah pakai dasi, pakai sepatu, pakai jas, ya pakai apa namanya mahal, bajunya mahal. Yang disembah pakai kancut. Ya, jelek amat. Rahasia ya, bapak-bapak, ini saya kasih tahu. Bapak-bapak kan ada yang lihat, ada yang enggak, tapi saya kasih tahu. Itu Tuhan yang disembah itu pakai kancut, yang disembah itu pakai dasi, pakai sepatu. Salah nyembah. Ada lagi orang yang salah nyembah juga. Ya. Nah, ada orang yang bertuhan kepada gunung karena dianggap itu gunungnya gunung bisa membawa berkah rezeki. Gunung apa namanya? Kawi. Udah pernah sono? Lah kok tahu? Lain kali nggak usah jawab deh. Bapak-bapak juga nih saya kasih tahu. Saya kasih tahu nih, kalau mantan bagus, terusan yang nggak bagus. Saya kasih tahu, Pak, Bu, tidur bangun tidur. Nah ya, saya mah husnudon aja, karena tidur sama bangun ya nggak ketahuan. Jadi kalau besok-besok kalau ada orang nanya sama bapak itu, Pak, mau nanya Pak, itu dukun yang bisa apa namanya ngobatin kita begini-begini di mana Pak? Ya. Nah, bapak-bapak itu kalau misalnya kepingin bebas dari dosa, kalau si dukun itu tinggalnya di Bogor, unjukinnya ke Priok Pak. Kalau nggak mau kejeprat dosa loh. Tapi kalau bapak-bapak, oh iya Pak, dari sini naik mobil ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan nanti terminal Barenang Siang, nanti turun belok kiri belok kanan. Itu sama orang datangin dukun itu. Nah makanya kalau dukunnya di Bogor bilang aja ke Priok. Sampai di Priok nanya lagi, sono ketemu lagi teman sama seakidah sama kita. Di mana Pak? Itu nyebrang ke Pulau Seribu Pak. Wah, muter-muter, biarin mampus lu kan. Kita ingin menyelamatkan dia. Ya, kalau dia sekali ke dukun itu mengiyakan apa kata dukun, itu 40 waktu sholat nggak diterima oleh Allah SWT. Oke, pada masalah tadi. Ya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada itu. Ya, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada yang kuat yang lebih hebat kecuali Allah. Nah. Kemudian tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah punya iman seperti itu, nggak ada takutnya kalau jalan. Ya kan? Mau di tempat gelap, memang udah gelap, enggak? Ya, di tempat terang kayak apa lagi? Nggak ada takutnya. Apa? Perasaan katanya. Takut kena paku. Takut pocong tadi. Nah lo kalau begitu pikirannya lo syirik lo. Macam-macam lagi diberesin ini. Jangan takut. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya, manusia dari pertama dulu sampai hari ini berkumpul berapa orang? Banyak kan? Ingin mencelakakan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan celaka. Percaya nggak itu? Yakin nggak? Itu tadi masih takut apa katanya? Dari sekarang nggak boleh takut-takut. Dan sebaliknya, dari manusia dulu sampai hari ini berkumpul, ya, ingin mencelakakan kita. Kalau Allah sudah menghendaki, jangankan sebanyak itu, satu orang aja kita sudah sampai ajal. Nah ini penting dalam hidup kita. Maaf, apalagi seperti bapak-bapak ini, jangan punya pikiran nanti gini, nanti gitu. Itu kan kepikiran sampean itu. Allah nggak pernah mendolimi sampean, tapi sampean aja punya pikiran jelek begitu. Wah, ntar jangan.
Jadi jalan-jalan aja bismillah. Saya tanya sekarang, ya kan? Masing-masing punya pengalaman. Ketika kita mengalami kesulitan, ada nggak yang membantu? Ada nggak? Bapak-bapak mesti nyebrang, ya kan? Atau gini, disuruh kena kula 7, kena kula 12 sono. Mau kemana Pak? Kena kula 7. Oh ya, mari saya antarin. Itu atas izin siapa? Kalau Allah membiarin bisa nggak? Bisa. Nah itu Allah sayang dengan bapak-bapak itu. Udah kena kula 12 sono, balik sini lagi, pahalanya lebih banyak. Ya, karena jauh kan, muter-muter kan. Ya. Nah, Bapak Ibu SWT, jadi maka dari itu ketika kita sudah mendapatkan satu yang disebut akidah realisasi nalar tauhid yang benar itu, maka itulah yang paling berharga dan paling mahal. Nah, kemudian itu suatu ketika yang namanya kita mengimani akan Allah SWT ada, tadi saya sampaikan, yazid wa yanqus, ada naik ada turun. Nah, bagaimana supaya iman itu stabil? Maka pertama secara hakikat adalah kalau terganggu keimanan kita, saya tanya, kira-kira yang berperan di sini siapa yang paling dominan? Kalau iman kita mengalami keraguan-raguan, yang paling dominan perannya siapa? Setan. Setan kan? Maka yang pertama yang kita perlu bermohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, jadi bukan hanya pada saat baca Quran saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam segala urusan. Bapak-bapak tadi dari rumah, dari kemarin sudah niat mau ke Aliksan 7, Masjid Aliksan. Tapi begitu pagi mau jalan, ya kan? Nah, jadi apa enggak? Kalau ke sono dapat segini, kalau ke sini dapat sarung sama nasi bungkus 1, amplop juga enggak seberapa, ya kan? Padahal kemarin sudah mau ke sini. Makanya hari ini saya lihat agak berkurang ini, banyak kemasukan setan kayak ini. Jadi kita harus istiqomah ketika diganggu oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, padamu ya Allah, daripada setan yang terkutuk. Jangankan sampean sebagai kita namanya manusia biasa, Nabi Adam sendiri bisa digelincirkan, bisa dipindah tempatnya oleh Allah SWT dari surga ke bumi. Ini setan. Ya. Nah, jadi cobalah kita untuk mengamalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dalam segala sesuatu upaya kita untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai setan berperan di sini. Ya. Yang pertama itu minta bantu kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Yang kedua, saya mungkin sudah pernah menyampaikan dalam selingan-selingan, tapi ini khusus saya ingin bahas ini supaya kita ini jadi orang yang istiqomah. Ketika keimanan kita terganggu, ya, kemudian keyakinan kita kepada Allah SWT juga terganggu akibat setan tadi laknatullah, maka kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW salah satu doa itu dalam sujud terakhir. Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya, Rasul itu adalah hamba Allah yang tidak punya dosa, maksum, dan dijamin oleh Allah SWT masuk syurga tanpa hisab. Ya, Doanya di Ustaz. kalau Doanya diulang biar nanti dihafalin. Ntar kalau bapak-bapak pengen masuk surga enggak? Ingin banget. Udah punya modal belum? Belum. Sampai hari ini belum. Ngapain aja? Sudah. Cuman kalau dibandingkan dengan Rasulullah, katakanlah misalnya begini, katakanlah ya, untuk masuk surga itu harus punya tiket harganya 1.000 triliun.
Banyak apa banyak itu? Rasulullah sudah punya itu. Wajar kalau beliau masuk surga. Ya, tanpa hisab. Kita ini udah punya berapa? Halo? Mau masuk surga enggak? Udah punya modal belum? Nah, jadi jangan bilang belum. Kalau bilang belum, udah umur tuek-tuek begini. Apa kerjanya hari-hari? Hah? Kerjanya hari-hari apa? Main gaplek, main catur, cuma mijit doang. Nah, jadi kita mungkin sudah punya, tapi belum sebanyaknya Rasulullah. Maka dari itu, saya ulang lagi doa atas instruksi reporter ini. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, yang menciptakan manusia Allah, berikut menciptakan hati. Manusia itu bisa pagi beriman, siang nggak beriman, malam beriman, sore beriman, malam nggak beriman. Ya, itu akibat kelalaian tadi. Ketika berbuat maksiat, iman itu melorot. Ketika berbuat taat, iman itu naik. Maka dari itu, kita upaya pertama itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami dalam dinmu, Islam. Tapi jangan doa doang. Ini doa sholat kagak. Sholat subuh jam 4:30, bangunnya jam 7:30. Nyari-nyari ustad lagi. Ustad, apa? Ini bangunnya 7:30, masih boleh nggak sholat subuh? Nah, kalau ketemu saya tanya, ngapain aja lo? Enggak, tadi pas lagi mijit selesainya jam 4:30. Kenapa kalau nggak sholat? Capek. Misalnya. Artinya di sini ada keimanan yang pada saat itu kita melorot. Padahal kita tadi itu adalah supaya bagaimana iman itu stabil. Dalam kondisi apapun, selama kita masih sadar, selama kita masih sehat, ya, selama kita masih mampu, itu yang kita utamakan adalah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tadi itu supaya kalbu kita ini tetap dalam Islam. Apa itu Islam? Apa makna Islam? Islam itu adalah tunduk, patuh, manut, nurut, ngikut, apa lagi? Tahu lah bahasa apa aja lagi. Islam itu nurut, manut, kemudian ngikut siapa? Allah. Dan itu akan menjamin keselamatan. Bukan kita nurut, ikut, manut, lantas itu Allah nggak memberikan apa-apa kepada kita. Allah berikan kepada kita itu keselamatan. Bukan hanya saja di dunia, tapi di akhirat. Nah, ini juga perlu diketahui. Jangan sampai nanti apa Islam itu ya? Nah, saya percepat sedikit. Nah, tadi satu, minta kepada Allah tetapkan hati dalam din, dalam Islam. Wa ala ta'atik, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau. Ya. Itu didoakan terutama pada saat sujud terakhir. Ingat ya. Nah, yang ketiga, Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau cedongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, kepada kesesatan setelah Engkau berikan kami iman. Rugi enggak kalau sudah ada iman kemudian kita sesat? Rugi enggak? Rugi. Nah, itulah kita doa. Alhamdulillah kita sudah berada di jalan yang benar. Sudah mendapatkan Islam, sudah mendapatkan menjadi orang yang beriman. Berdoa kepada Allah SWT. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kami keimanan. Walaupun dalam hidup kita ini susah bin susah.
Susah bin, susah. Bukan hanya susah, ada turunannya. Tapi yang namanya itu tadi, ya, jangan sampai lepas dari kita. Jangan dikit-dikit aja udah terpengaruh sama dunia, iya kan? Biasa mijit 100.000, ada orang jemput, kasih gula, kasih minyak goreng, kasih indomie, kasih beras, kasih duit 1 juta, ya kan? Mantap nggak? Besok-besok dijemput lagi, kasih lagi. Nah, besok-besoknya lagi nggak dikasih, tapi masih kepingin lagi. Apa kata orang itu? Syaratnya cuma 1. Ya, ikut saya. Ya, kemana? Ya, biasanya, naudzubillah, ini bukan bapak-bapak ya, bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain sono. Biasanya kalau Iksan Nakula, malah ke tempat gedung cap ayam. Ya, cap ayam, ada di depannya itu ada tanda tambah. Oh, iya. Ini namanya kita sudah kalah dengan nafsu, dengan rayuan gombal, rayuan dunia. Padahal ingat bahwa sesusah apapun, semenderita apapun kita, kalau sudah jadi seorang muslim, pertahankan kemusliman kita, keimanan kita sampai mati. Paham? Pak, saya tanya Pak, dunia tempat tinggal apa ditinggal? Tinggal. Yakin? Dunia tempat susah-susah, tempat senang-senang? Susah. Dunia tempat capek-capek apa tempat istirahat? Capek. Makanya kalau ada orang itu sudah istirahat apa? Terakhir. Istirahatnya kalau sudah mati. Jadi perlu diketahui, jangan dibalik-balik. Dunia ini memang tempat kita susah-susah beribadah, susah-susah berbuat baik, susah-susah kita melawan kemungkaran. Dunia ini tempat kita capek-capek untuk beribadah, istirahatnya nanti. Dunia ini bukan tempat mencari kebahagiaan, tapi akhirat bahagia. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia akan ditinggal. Ini harus dicamkan supaya kita punya optimisme dalam hidup, bahwa dunia itu adalah lahwun walaibun. Ya, hanya main-main. Main-main dalam pengertian dunia nggak bakal, dunia tidak abadi. Dunia itu adalah akan semua punah, ya. Maka kata Allah SWT, ya, dunia ini akan hancur, semua akan fana. Yang akan baka adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu Allah SWT, ya, ini sudah pukul 11:34. Tidak lama lagi akan zuhur. Bapak Ibu sudah punya wudhu semua ya? Nah, tadi bukan 1-2, masa semua belum berwudhu? Iya kan? Masuk masjid harus sudah wudhu, kecuali batal nanti ambil wudhu kembali. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kesimpulan kita, peliharalah iman, pelihara Islam. Cara yang pertama jika timbul keraguan terhadap Allah, pertama itu tadi, ya, a'udzubillahi minasyaitan. Yang kedua, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Yang ketiga, Rabbana la tudzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah semoga Allah memeliharakan kita, menetapkan keimanan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan kembali dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluarga dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan nggak Pak Yub? Boleh nggak nanya-nanya? Nggak ya? Jam berapa? Ya sudah jam 11:35. 5 menit aja, 5 menit. 5 menit. Ya. Padat, singkat, jelas, jangan muter-muter. Saya ingin tahu masalah bedanya jiwa sama roh, Ustaz. Ya, jiwa sama roh. Itu kan sering kita sebut ruhani, jasmani. Jasmani itu termasuk dalam apa yang sering orang ngomong-ngomong, bangunlah jiwanya,
bangunlah raganya. Nah, jiwa itu disebut hampir sama dengan identik dengan ruh. Raga itu berarti fisik yang kasar. Disebut dengan ruhani jasmani, jasmani yang kasar, ruhaninya itu yang tidak kelihatan. Jadi jiwa yang dimaksud itu adalah apa yang ada pada diri kita yang perlu nanti diberikan bekal dalam diri kita itu, ya apa yang menjadi ruh itu tadi. Jadi ruh itu kalau saya katakan itu bahasa kita, ya, tapi kalau yang bahasa lain mungkin disebut dengan jiwa. Karena disebut jiwa raga. Jiwa itu berarti yang tidak kelihatan, yang raga itu yang kelihatan kasat mata. Jadi boleh didetikkan ruhani jasmani, ya. Berilah makanan ruh itu dengan nasihat kemudian yang datang dari Allah. Yang jiwa tadi juga adalah sesuatu yang berada pada posisi yang tidak terlihat, yang tentunya dia perlu juga kita pelihara jiwa kita. Oke ya? Oke, apa lagi? Ya, kalau nggak puas ambil sepulang saya Juli nanti insyaallah. Nah, kalau udah puas ya alhamdulillah. Siapa? Siapa, Mas? Namanya lupa saya. Silakan. Diri aja, diri biar suaranya mantap. Nah itu. Kalau dia diri saya kelihatan dia itu. Tapi kalau dia ngumpul nggak kelihatan. Nah. Tadi kan kita bilang kalau kita sebagai orang Islam kan berusaha dulu biasa ya. Saya pernah mendengar seorang ustaz juga berceramah, kita di dunia ini harus juga sebagai jadi orang kaya. Itu gimana seperti menyikapi hal seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih suka kepada orang yang kuat daripada orang yang lemah. Ada juga nanti dalam surah An-Nisa ayat 9, ya, janganlah engkau meninggalkan keturunanmu yang lemah. Jadi maksudnya gini, kita ini nggak salah jadi orang kaya, ya, karena memang di zaman Rasulullah SAW itu seperti Utsman bin Affan, ya kan, Abu Bakar Siddiq, Khadijah sendiri orang kaya. Kemudian siapa nama lagi, Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Nggak ada masalah, ya. Asalkan itu kekayaan itu dimanfaatkan di jalan Allah dan mampu kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya, siapa bangun masjid? Ya siapa yang ngasih sarung ke kita nih? Ya kan? Walaupun itu sarung. Tapi kan orang kaya itu. Coba kalau kita jangankan ngasih satu sarung, udah dipaksa-paksain nggak keluar juga sarung satu kan karena nggak ada duit. Nah, jadi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, titipan Allah yang juga seperti Bahtera Motor ini. Alhamdulillah, kita doakan semoga kekayaannya bertambah, berkah, berlimpah luas, sehingga kita ini kalau hari ini kasih 2 bungkus besok 3 bungkus sesuatu orang gitu kira-kira. Nggak apa-apa kan doa begitu. Nah, nggak ada masalah kekayaan itu, ya, itu memang Allah Subhanahu wa taala yang amanahkan kepada kita, tapi jangan lupa jadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Orang miskin boleh nggak? Ya nggak salah juga kalau memang manusia itu ditakdirkan oleh Allah miskin, ya memang itulah sunnatullah. Kalau orang semua kaya, siapa yang buang sampah? Siapa yang jadi tukang korek bersih got? Siapa yang mau disantuni? Siapa yang mau disantuni? Mau dibawa kemana itu? Jadi orang-orang seperti kita juga harus ada. Tapi kan kita juga nggak miskin-miskin banget kan? Alhamdulillah. Tadi ada yang namanya hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Namanya itu sosialisasi interaksi. Yang penting tidak ada kecemburuan sosial. Orang kaya kita gembira dengan dia punya harta diberikan kepada orang miskin. Orang miskin bersyukur kepada Allah ada orang kaya, ya. Nah, maka dengan demikian ini tidak akan pernah hilang di muka bumi ini selama bumi masih ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi satu diminta oleh Allah, orang kaya hendak peduli kepada orang miskin tidak cemburu kepada orang kaya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Cukup ya? Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari kita semua siapkan dimaafkan. Sekali lagi, insya Allah kita bertemu di bulan Juli nanti. Juni libur dulu. Mohon doakan saya, semoga saya selamat, ya, pergi pulang insya Allah dan jamaah.
mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa di akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.